Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini merupakan video pertama terkait dengan pembahasan soal PCK untuk PPG Prajabatan, atau kalau di PPG dalam jabatan namanya UP. Nah, soal-soal yang kami buat ini berdasarkan sesuai dengan FR soal asli di gelombang 1 tahun 2022 dan 2023 yang sudah melaksanakan kemarin, dan di hari ini juga mereka eh, pengumuman tepatnya di tanggal 13 September. Nah, oleh sebab itu sangat perlu kita akan bahas, dan mungkin juga perlu kita akan bedah soal-soal apa yang muncul nanti di PCK-nya. Baik, langsung saja kita akan coba soal yang pertama. Di sini kita akan bahas soal pedagogi ya, tentang soal PCK, PPG Prajabatan. Baik, soal yang pertama di sini Ibu Ani mengajar kelas 6 pada materi IPA dengan indikator mempraktekkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Dalam pembelajarannya, Bu Ani menggunakan media gambar dan video cara mencangkok. Setelah melaksanakan pembelajaran, hasil siswanya sebagai berikut. 35% siswanya di atas KKM dan 72%-nya siswanya memiliki kemampuan belajar kinestetik sehingga siswa sulit fokus saat pembelajaran. Baik, pernyataan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah titik-titik. Apakah A, masalahnya metode yang digunakan kurang sesuai dengan indikator dan solusinya menggunakan metode eksperimen? B, masalahnya siswa belum memahami langkah-langkah dalam mencangkok, solusinya menggunakan pembelajaran penemuan. C, masalahnya siswa tidak mampu mengidentifikasi masalah dalam mencangkok dan metodenya menggunakan metode ceramah. D, masalahnya siswa hanya memperhatikan video dan media gambar tetapi tidak dijelaskan oleh guru solusinya menggunakan metode ceramah. Baik, di dalam soal dan narasi soalnya Bapak Ibu guru, bahwa Ibu Ani itu mengajar tentang indikator mempraktekkan. Nah, di sini pertama kita perhatikan dulu indikatornya, yaitu mempraktekkan. Maka nanti saat siswa belajar juga harus mempraktekkan, karena indikatornya adalah mempraktekkan. Sedangkan di dalam mengajar, Bu Ani itu menggunakan media gambar dan video cara mencangkok. Nah, ternyata setelah Bu Ani menyelesaikan pembelajaran tersebut menggunakan media gambar dan video tentang cara mencangkok, ternyata hasil belajar siswanya itu hanya 35% siswanya di atas KKM. Nah, artinya di bawah 50% siswa itu tidak tuntas, atau tuntas ya, di bawah 35%-nya itu hanya itu saja yang tuntas, Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata siswanya, sebagian besar dari siswanya atau 72% siswanya itu memiliki kemampuan belajar kinestetik. Nah, yang perlu kita definisikan di sini Bapak Ibu tentang apa sih itu pembelajaran kinestetik. Nah, pembelajaran kinestetik itu adalah siswa belajar dengan menggerakkan apapun. Jadi dia lebih cara belajarnya itu praktek langsung atau bergerak. Oke, yaitu bergerak. Nah, di sini juga harus kita kaitkan dengan indikator yang diperintahkan di dalam soal ini, yaitu mempraktekkan. Nah, maka pembelajarannya tidak hanya menggunakan media gambar atau video cara saja, tetapi siswa harus melakukan mencangkok tersebut. Ya, maka jawaban yang tepat yang mana? Kita lihat jawaban A. Masalahnya, metode yang digunakan kurang sesuai dengan indikator dan solusinya menggunakan metode eksperimen. Baik, metode yang digunakan oleh Ibu Ani di situ yaitu menggunakan media gambar dan video cara mencangkok. Sedangkan di dalam indikatornya itu mempraktekkan, berarti kita lihat bahwa metode yang digunakan itu kurang sesuai dengan indikatornya.
Karena indikatornya mempraktekkan, maka nanti siswa juga harus mempraktekkan. Kemudian, yang solusinya menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen itu adalah mencoba ya. Jadi nanti siswa akan mencoba di sini. Maka yang A kita simpan. Kemudian yang B, masalahnya siswa belum memahami langkah-langkah dalam mencangkok. Nah, kalau memahami langkah-langkah dalam mencangkok itu bisa didapatkan dari menonton video. Dan kalau di dalam B ini hanya ingin memahami itu kurang tepat dengan indikatornya, maka jawaban B ini salah. Solusinya menggunakan pembelajaran penemuan. Nah, pembelajaran penemuan itu bedanya apa sih dengan eksperimen? Nah, kalau penemuan itu seperti mengeksplor berbagai macam, misalkan kalau perkembangbiakan, mengeksplor berbagai macam perkembangbiakan. Maka jawaban B kita salahkan. Yang C, masalahnya siswa tidak mampu mengidentifikasi masalah dalam mencangkok dan metodenya menggunakan metode ceramah. Nah, kalau kita menggunakan metode ceramah, Bapak Ibu Guru, maka ini salah. Kenapa ini salah, Bapak Ibu Guru? Karena sebagian besar dari siswa Bu Ani itu adalah kemampuan belajar kinestetik, yaitu dia bergerak sendiri. Ya, maka dia tidak perlu banyak berceramah gurunya. Begitu juga yang D itu metode ceramah, maka yang D juga salah. Maka jawabannya lebih tepat di sini adalah jawaban A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru, soal yang kedua. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang berminat untuk dibuatkan bimbel PCK, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami di 081803358023. Nah, karena di bimbel PCK ini Bapak Ibu Guru, ini merupakan bimbel yang pertama kali akan kita lakukan. Kalau Bapak Ibu Guru berminat, silahkan nanti saya akan buatkan bimbelnya. Kalau tidak, ya kita cukup belajar hanya beberapa soal saja di YouTube ini. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, karena juga akan banyak sekali program di YouTube ini saya akan buatkan, misalkan CPNS, P3K, PPG dalam jabatan. Itu saya akan buatkan juga konten-kontennya. Jadi nanti akan keterbatasan waktu Bapak Ibu Guru untuk kita bahas soal-soal PCK-nya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pak Salman melakukan post-test kepada 30 siswanya pada akhir pembelajaran. KKM yang harus dicapai siswa adalah 70. Hasil post-test siswa sebagai berikut. 3 orang mendapatkan nilai 80, 5 orang mendapatkan nilai 75, dan 2 orang mendapatkan 70. 20 orang mendapat nilai 60 dan 2 orang mendapat 50. Maka hal yang harus dilakukan Pak Salman adalah titik-titik. Apakah A. Guru memberikan pengayaan kepada siswa yang belum tuntas di luar jam pembelajaran. B. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. C. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa yang belum mencapai KKM dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. D. Guru memberikan pembelajaran kelompok kepada seluruh siswa yang tidak mencapai KKM. E. Guru memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang belum memenuhi KKM. Baik, untuk menjawab soal ini Bapak Ibu Guru perlu kita akan analisis di dalam soalnya. Ya. Baik, kita akan analisis soalnya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini Pak Salman itu memiliki 32 siswa. Ya, itu yang pertama dulu kita ketahui ada 32 siswa. Kemudian Pak Salman itu akan melakukan post-test. Nah, dari post-test itu hasilnya 3 orang mendapatkan nilai 80. Baik. Karena di sini KKM-nya adalah 70 Bapak Ibu Guru, maka nilai 80 itu kan ada di KKM. Maka kita tulis KKM dulu ya, yang memenuhi KKM di sini kita tulis saja langsung. Itu pertama 3 ditambah dengan 5 orang mendapatkan nilai 75. Nah, nilai 75 ini kan memenuhi KKM, maka kita tambahkan di sini 5. Kemudian 2 orang mendapatkan nilai 70. Nah, nilai 70 di sini mendapatkan atau memperoleh KKM-nya. Maka kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Ditambah dengan 2 orang. Kemudian 20 orang mendapatkan nilai 60. Nah,
Nilai 60 itu kan di bawah dari nilai 70. Maka tidak memenuhi KKM itu ada 20, kemudian dua orang mendapat nilai 2 ya. Mohon maaf, dua orang mendapatkan nilai 50, maka kita tambahkan 2 di sini. Nah, kalau kita lihat dari jumlah hasilnya, di sini yang memenuhi KKM itu ada berapa jadinya di sini? Ada 10 orang. Kemudian yang tidak memenuhi KKM itu ada 22 orang. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tentukan Bapak Ibu guru. Maka hal yang harus dilakukan Pak Salman itu adalah titik-titik. Baik, kita akan tentukannya. Kalau kita lihat pilihan jawaban A. Guru memberikan pengayaan kepada siswa yang belum tuntas di luar jam pembelajaran. Nah, kalau pengayaan itu Bapak Ibu guru itu diberikan kepada siswa yang sudah tuntas, bukan kepada siswa yang tidak tuntas. Maka jawaban A ini otomatis salah. B. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Nah, mengajar kembali ini artinya adalah remedi. Nah, bagaimana cara menentukan remedi Bapak Ibu guru? Nah, itulah sebabnya tadi saya menjumlahkan berapa yang KKM-nya berapa, kemudian yang tidak KKM itu berapa. Nah, itu sebabnya kita buatkan tadi seperti itu. Nah, remedi itu kita tentukan dan kita berikan kepada siswa yang tidak tuntas. Nah, pertama, remedi itu ada 3 bentuknya, Bapak Ibu. Yang pertama, bimbingan khusus. Nah, bimbingan khusus itu diberikan jika ya, yang tidak tuntas itu 20%. Tidak tuntas yaitu 0 sampai 20%. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu yaitu jika siswa yang tuntas itu di atas ya. Oke, kalau di atas itu tulisannya bagaimana? Ya, di atas 20% ya, kita hitung di atas 20% sampai dengan 50%. Itu bimbingan kelompok. Kemudian bentuk yang ketiga adalah mengulang pembelajaran. Mengulang pembelajaran. Nah, jika yang tidak tuntas itu adalah di sini tidak tuntas ya, tidak tuntas. Jika yang tidak tuntas itu di atas 50%. Nah, ini tidak tuntas di atas 50%, baru kita menggunakan pengajaran ulang atau mengulangi pembelajaran dengan materi yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Baik. Nah, karena di sini kalau kita lihat jumlahnya di sini Bapak Ibu guru ada 10. Nah, 10 itu kan di atas 50% yang tidak tuntas. Nah, di sini kan 22. 22 itu kan berarti di atas 50% yang tidak lulus atau tidak tuntas. Maka nanti yang dilakukan adalah pengajaran kembali, yaitu ke seluruh siswa, bukan kepada anak-anak yang tidak tuntas saja. Maka jawaban B ini otomatis salah ya. Yang C, guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa yang belum mencapai KKM dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Ya, di sini guru mengajar kembali materi yang sama, betul, kepada seluruh siswa yang belum mencapai KKM. Nah, letak salahnya di sini Bapak Ibu guru, ya, kepada seluruh siswa yang tidak mencapai KKM dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Baik, ini kita simpan dulu deh. Yang D, guru memberikan pembelajaran kelompok kepada seluruh siswa yang tidak mencapai KKM. Nah, pembelajaran kelompok itu salah Bapak Ibu guru. Bimbingan khusus juga salah. Nah, jadi jawabannya lebih tepat itu nanti adalah jawaban C. Mohon maaf. Di sini bukan jawaban C ya Bapak Ibu guru, tetapi jawaban B yang benar ya. Kenapa jawaban C itu salah? Karena ini bimbingannya kepada seluruh siswa yang belum mencapai KKM. Nah, berarti kepada 22 siswa itu saja. Tetapi kalau di jawaban B, Bapak Ibu guru, kalau kita perhatikan, guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa
Nah, jadi materinya diberikan kepada seluruh siswa. Karena kenapa kita memilih jawaban B? Karena yang tidak tuntas itu di atas 50%. Kalau tidak tuntasnya di atas 50%, maka nanti pembelajaran itu kita ulang untuk seluruh siswa. Baik itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.